saya sudah delay 4 jam. Gak berangkat-berangkat nih. Hah? Delay? Ayo, jangan justifikasi dulu ya siapa subjeknya. Karena di sini, Boskon mau menjelaskan apa sanksinya, bukan siapa subjeknya. Emangnya banyak ya Boskon kasus kayak begini? Apa sanksi bagi maskapai yang delay dan selalu delay? Semester pertama di tahun 2018, 1 dari 5 penerbangan di Indonesia mengalami keterlambatan. Di balik kepraktisan dan kenyamanan yang membuat moda transportasi ini diminati khalayak ramai, pesawat terbang nyatanya masih belum bisa jauh dari kata delay. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau disingkat KNKT menyebut pada tahun 2017 delay penerbangan meningkat 28,7% dibanding 3 tahun sebelumnya. Dan di periode yang sama, pembatalan penerbangan naik hingga 32,46%. Sementara, Kementerian Perhubungan mencatat ada 87.509 kasus keterlambatan dan 1.991 pembatalan dari total 415.961 penerbangan rute domestik pada tahun 2018. Dengan kata lain, 1 dari 5 penerbangan di Indonesia mengalami keterlambatan. Hasil riset jaringan perusahaan bagasi terbesar di Inggris, Staster namanya sob, yang dirilis pada akhir Juli tahun 2019 bahkan menyebut penerbangan asal Soekarno-Hatta paling sering mengalami keterlambatan dibandingkan 106 bandara di dunia. Padahal, bandara internasional ini termasuk 20 bandara tersibuk di dunia yang melayani lebih dari 200.000 penerbangan per tahun. Keterlambatan penerbangan tentu merugikan penumpang, mengganggu kenyamanan, melelahkan fisik, menyita waktu, hingga menyebabkan perubahan rencana. Apalagi berdasarkan data pasar polis dan pegi-pegi.com, pada tahun 2019, 70% kasus keterlambatan penerbangan terjadi lebih dari 60 menit. Ingat sob, ini terjadi lebih dari 60 menit. Banyak kan? Tapi tenang dulu Soib Justice. Di negara kalian ini, negara Boskon juga, telah ada peraturannya, yaitu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 89 tahun 2015. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak para penumpang pesawat. Lalu, mengenai tadi nih yang delay, diatur dalam bab 2 pada pasal 4 yakni adanya perbedaan waktu antara keberangkatan atau kedatangan dengan waktu tiba di dalam pesawat sampai pesawat ini parkir. Nih logikanya kayak gini nih. Kita udah boarding, udah cek segala macam ya, cek apa gate spare, HP dan lain-lain. Kita masuk ke pesawat, pas sampai pesawat pasang sabuk pengaman. Kok ini pesawat nggak berangkat ya? Kenapa ya? Pada bab 3 pasal 5 apabila ada keterlambatan penerbangan, itu harus ada alasan-alasannya. Apa aja sih? Pertama, adanya pemberitahuan dari manajemen airplane. Yang kedua, adanya teknis operasional, misalkan lalu lintas, ada yang berangkat, ada yang turun, kan kayak gitu ya. Yang ketiga, cuaca dan lain-lain. Lalu, dalam bab 4 pasal 7 ini mengatur kalau misalkan ada keterlambatan itu, maskapai wajib memberitahukan kepada seluruh penumpang paling singkat itu 45 menit. Contohnya gini nih sob nih ya. Nah nih, Boskon mau berangkat ke Inggris nih, kayak gini nih contohnya. Peraturan ini berlaku bagi semua pihak sob, baik yang plat merah nih atau pemerintah maupun plat biru, maksudnya swasta sob. Adapun aturan ini diatur dalam bab 2 pasal 3 sob, yang mengatur beberapa jenis kategori keterlambatan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kategori keterlambatan 30 sampai 60 menit. Kategori yang kedua, 61 menit sampai 120 menit. Kategori yang ketiga, 121 menit sampai 180 menit.
Kategori yang keempat 181 menit sampai 240 menit. Kategori yang kelima lebih dari 240 menit. Dan kategori yang keenam pembatalan penerbangan, sob. Lalu terkait dengan kompensasi dan ganti rugi, gimana sih aturannya, sob? Nah, hal ini telah diatur dalam bab 5 pasal 9 ayat 1, sob. Emang apa aja sih ganti ruginya? Nah, ini dengerin ya, ini penting banget buat semua Sohib Justice. Apabila masuk dalam kategori yang pertama, maskapai wajib memberikan minuman. Masuk dalam kategori yang kedua, maskapai wajib memberikan minuman dan makanan ringan. Masuk dalam kategori yang ketiga, maskapai wajib memberikan minuman dan makanan berat. Masuk dalam kategori yang keempat, maskapai wajib memberikan minuman, makanan ringan, dan makanan berat, sob. Masuk kategori yang kelima, maskapai wajib memberikan apa? Memberikan ganti rugi. Berapa? Rp300.000. Dan masuk kategori yang keenam, sob, maskapai wajib mengalihkan keberangkatan atau mengembalikan biaya tiket sepenuhnya. Dan masuk kategori yang ketujuh, apabila Sohib Justice masuk dalam kategori kedua sampai kelima, semuanya kalian boleh melakukan refund. Dengerin ya, refund. Oke? Lalu dalam pasal 10 ayat 3, sob, apabila maskapai melakukan pengalihan penerbangan, maka maskapai wajib memberikan selisihnya atau membebaskan biayanya. Maksudnya gimana? Apabila Sohib Justice dari kelas bisnis turun ke kelas ekonomi nih, ada selisih 300.000, maka maskapai wajib memberikan 300.000-nya. Kalau kebalikannya gimana? Maka kalau kebalikannya, ketika ada biaya tambahan, itu dibebaskan biayanya, sob. Ngerti ya? Di pasal 10 ayat 4, apabila keterlambatan ini lewat dari 6 jam, sob, maka maskapai wajib memberikan akomodasi penumpang untuk mencari penginapan. Contohnya gini nih, misalkan Sohib Justice datang ke Bandara Soekarno-Hatta, ini dilihat jamnya jam 10 malam. Maskapai bilang, Pak, udah nggak ada nih, atau Bu, udah nggak ada nih jadwal penerbangan lain selain di jam 8 pagi misalkan. Nah, itu kan udah lewat 6 jam. Maka maskapai wajib memberikan uang atau akomodasi agar si para penumpang ini atau si penumpang ini jalan ke hotel untuk mencari penginapan, sob. Jadi sampai di sini, hak kalian benar-benar dilindungi bukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau maskapai yang selalu delay, maka maskapai ini akan dicabut izinnya, sob. Denger ya, dicabut izinnya. Demikian yang dapat Boskon sampaikan. Ingat, Boskon hadir agar kalian cerdas terhadap hukum.